Hai sobat semua, ketemu lagi dengan saya di channel Fun Fisika Asik. Channel yang membahas materi dan soal fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan wujud. Kita saksikan videonya. Ya, baiklah, kita mulai saja pembahasan kita kali ini, yaitu tentang perubahan wujud zat. Kita sudah mempelajari perubahan wujud ini ketika kita di SMP ya. Nah, kita akan perdalam lagi pembahasan kita, yaitu tentang penghitungannya ya. Nah, kita sudah tahu yang namanya perubahan wujud zat. Wujud zat itu ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas di sini ya. Nah, kita sudah paham ya, dari padat ke cair itu namanya melebur atau mencair. Cair ke gas namanya menguap. Ya, gas ke padat namanya mengalami deposisi ya. Kebalikannya di sini, kalau dari gas menjadi cair namanya mengembun ya. Kemudian dari cair ke padat namanya membeku, dan dari padat ke gas namanya menyublim. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa yang namanya perubahan wujud, selama terjadi perubahan wujud, suhu zat itu adalah tetap ya. Jadi tidak ada kenaikan suhu. Sehingga kalor pada saat terjadi perubahan wujud sering disebut dengan kalor laten. Disebut kalor laten karena apa? Suatu zat itu diberi kalor tetapi tidak mengalami kenaikan suhu, tetapi terjadi perubahan wujud. Sehingga rumusnya itu, kalor Q itu tidak bisa kita gunakan rumus MC delta T, karena delta T-nya 0, tidak ada kenaikan suhu. Maka Q-nya itu adalah, rumusnya adalah M dikali L ya. Nah, untuk terjadi peleburan atau membeku di sini adalah LF namanya ya. Untuk terjadi mencair atau membeku sama ya. Kalor untuk melebur dengan kalor untuk membeku sama besarnya ya. Kemudian ini adalah untuk kalor lebur ya. Sedangkan untuk kalor penguapan, nah untuk kalor penguapan itu Q-nya juga sama dengan M kali L, cuma di sini bedanya adalah LU aja ya. Nah, jadi LF ini adalah kalor lebur. Nah, satuan kalor lebur adalah Joule per kilogram ya. Nah, kalau LU itu namanya kalor penguapan. Dalam satuan juga Joule per kilogram. Ya, kalau M adalah massa ya, Q adalah kalor. Ya, kita mulai contoh soal yang pertama. Di sini kita akan menghitung berapa banyaknya kalor yang digunakan untuk meleburkan 100 gram es dari suhu min 15 derajat Celcius menjadi air seluruhnya pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, es min 15 derajat Celcius itu tidak bisa langsung berubah menjadi air. Nah, untuk terjadi peleburan, maka di sini harus mencapai yang namanya titik leburnya. Jadi kalau saya gambarkan begini, misalkan ini min 15 derajat Celcius nih ya, ini es. Ini kondisi awal. Jadi dia harus naik dulu suhunya menjadi es 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, baru setelah es 0 derajat Celcius dia mengalami peleburan menjadi air 0 derajat Celcius. Baru dari situ dia akan naik lagi menjadi air 30 derajat Celcius. Jadi prosesnya ada 3 di sini. Membutuhkan kalor Q1 untuk naik suhunya, Q2 untuk melebur, dan Q3 untuk naik lagi suhunya setelah berubah menjadi air. Nah, pada Q2 inilah terjadi perubahan wujud, maka Q2 nanti rumusnya adalah M kali L ya. Kalau Q1 suhunya naik, maka di sini M C delta T. Untuk Q3 juga sama, M C delta T. Cuma di sini masih berupa es, di sini sudah air. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita hitung kalor totalnya itu nanti Q1 tambah Q2 tambah Q3 gitu ya. Nah,
Pertama kita hitung dulu Q1. Q1 adalah massa S, CS, delta T untuk ketika dia masih berupa S. Ya. Nah, di sini massa S-nya adalah 100 gram, tapi di sini joule per kilogram, makanya harus diubah ke kilogram. 0,1 kilogram. Ya. Jadi di sini 0,1 kilogram, C untuk S yang ini ya, 2100 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, delta T-nya nih dari min 15 ke 0, ini delta T-nya untuk S-nya itu adalah 15 derajat Celcius, ya kan? 15 derajat Celcius. Nah, kilogramnya bisa dihilangkan, derajat Celcius dihilangkan, tinggal dikalikan, ya. Hasilnya itu adalah 3150. Nah, satuannya tinggal joule, ya. Nah, itu adalah kalor untuk berubah dari S-15 derajat ke titik leburnya. Titik lebur S itu 0 derajat. Nah, kemudian Q2 itu adalah M dikali LS, ya. Kalor lebur S, ya. Masanya 0,1 kg. Kalor lebur S ini 336.000 joule per kilogram, ya. Nah, kilogramnya bisa hilang di sini. Dikali 0,1 ya sama dengan 33.600 joule. Ya, itu adalah Q2. Kemudian kita hitung Q3. Q3 adalah sama dengan M kali C air, delta T air. Nah, delta T air dari 0 ke 30 nih. 30 derajat Celcius, gitu kan? Nah, ini sama dengan 0,1 kg C air 4200 joule per kilogram derajat Celcius dikali berapa? 30 derajat Celcius, gitu kan? Nah, kilogramnya hilang, derajat Celcius hilang, ini tinggal dikalikan, ya. Hasilnya adalah 12.600 joule, ya. 4.200 kali 0,1 kali 30. Nah, itu adalah Q3. Nah, kemudian bagaimana Q totalnya? Nah, Q total itu adalah sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3, kan? Nah, tinggal ditambahkan ini. 3.150 ditambah 33.600 ditambah 12.600, ya. Kalau dihitung adalah sama dengan 49.350 joule. Nah, ini adalah kalor total dari min 15 menjadi air 30 derajat. Ya, untuk contoh soal yang nomor 2 itu sama dengan soal nomor 1, hanya kita akan menghitung dengan cara lain, yaitu dengan satuan CGS, ya, kalori per gram derajat Celcius, seperti ini, ya. Misalkan masanya 100 gram tetap, suhu awalnya min 15 derajat Celcius, suhu akhirnya air 30 derajat Celcius. Cuma besaran-besaran itu kalor jenis air, kalor jenis es, kalor leburnya dalam satuan kalori per gram derajat Celcius dalam CGS. Prosesnya sama saja seperti ini, ya. Dari es naik ke 0 derajat, melebur naik lagi ke 30 derajat. Nah, Q1 adalah MS, CS, delta T, S, delta T pada proses yang pertama ini, ya. Nah, ini tidak usah diubah, tetap dalam satuan 100 gram, kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, delta T-nya adalah 15 derajat Celcius. Nah, gramnya dihilangkan, derajat Celcius hilang, tinggal dikalikan di sini, ya. 100 dikali 15, 1500 dibagi 0,5, ini 750. Nah, satuannya adalah kalori, ya. Satuannya kalori. Untuk Q2 juga sama, tinggal M kali L, 100 gram, LS-nya 80 kalori per gram, sehingga kalau gramnya hilang, ini dapatlah 8.000 kalori.
Kemudian Q3-nya, M-nya 100 gram, C air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, dikali delta T-nya adalah 30 derajat Celcius. Nah, gramnya dihilangkan, derajat Celcius hilang. 100 kali 1 kali 30 adalah 3000 kalori. Nah, Q totalnya tinggal dikalikan saja. Q1-nya 750 ditambah Q2-nya 8000 ditambah Q3-nya 3000 ya. Sehingga kalau dihitung adalah 11.750 kalori. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Nah, coba aja kita hitung di sini. Q totalnya berarti sama dengan 11.750. Kalau kita kalikan dengan 4,2 ya, hasilnya akan sama dengan 49.350 Joule. Jadi sama hasilnya ya. Ya, baiklah, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Di sini kita akan mengubah 100 gram es yang suhunya min 10 derajat Celcius menjadi uap pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, diketahui besaran-besaran kalor jenis dan kalor leburnya seperti ini ya. Nah, tentu saja kita gambarkan prosesnya supaya nanti jelas ya. Pertama adalah mulai dari es dulu. Es min 10 derajat Celcius ini ya, naik menjadi es 0 derajat Celcius gitu ya. Ini adalah es 0 derajat Celcius, kemudian melebur menjadi air 0 derajat Celcius, naik menjadi air 100 derajat Celcius, mendidih ya. Nah, kemudian berubah menjadi uap 100 derajat Celcius, baru naik lagi menjadi uap 110 derajat Celcius. Jadi prosesnya ada berapa langkah nih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4, dan di sini Q5. Nah, ingat kalau arahnya ke atas berarti MC delta T, kalau mendatar M kali L. MC delta T, M kali L, MC delta T. Nah, kita cari untuk Q1. Q1 adalah M CS delta T ketika menjadi S ya, masih berupa S. Nah, masanya nggak usah diubah nih, 100 gram. C untuk S 0,5, delta T untuk S 10 gitu kan. 100 kali 0,5 kali 10 hasilnya adalah 500. Nah, satuannya adalah kalori ya. Kalori. Q2 itu adalah proses ini. M kali LS ya. Nah, masanya 100, LS-nya adalah 80. Gitu kan? Sehingga sama dengan berapa nih? 8.000 kalori. Gitu ya. Udah ya. Q3, sekarang kita cari Q3. M C delta T, tapi sudah menjadi air di sini ya. Delta T untuk air. 100, C air itu 1, delta T-nya dari sini ke sini 100 derajat. Sehingga sama dengan 10.000 kalori. Q4 proses penguapan. M kali L uap. 100 dikali L uapnya adalah 542 ya. Sehingga kalau dikali 100 jadi 54.200 kalori. Q5 sekarang kita cari untuk proses penguapan ya. M C delta T juga, cuma di sini C uap ya. Nah, di sini adalah 100 C uap 0,48, delta T-nya dari 100 ke 110, ini 10 ya. Sehingga sama dengan 480
kalori. Nah, jadi semua sudah kita hitung mulai dari Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Sehingga kalau kita totalkan, Q total, Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 ditambah Q5 ya. Kalau kita tambahkan di situ adalah tinggal jumlah aja, 500 tambah 8.000 ya. 8.000 tambah 10.000 tambah 54.200 ditambah 480 ya. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 72.180 kalori. Nah, jadi kelihatannya lebih mudah kalau kita menggunakan sistem CGS ya, yang menggunakan satuan energinya kalori, karena angkanya lebih mudah dihitung. Ya, untuk contoh selanjutnya yang nomor 4, di sini kita punya sebuah batang tembaga yang masanya 0,5 kg bersuhu 200 derajat Celcius diletakkan di atas balok es yang sangat besar ya. Yang suhunya 0 derajat berarti esnya sedang melebur. Nah, yang ditanyakan berapakah massa es yang melebur akibat diberi tembaga tersebut ya. Jadi pertama kita gambarkan diagram prosesnya ya. Ini tembaga 200 derajat Celcius. Ini adalah es 0 derajat Celcius ya. Nah, tembaga ini melepaskan kalor kepada es. Jadi semua akan dilepaskan kepada es. Nah, es ini mengalami perubahan wujud ya. Jadi kalor yang dilepaskan dari tembaga ini oleh es digunakan untuk terjadinya perubahan wujud. Jadi kalau menggunakan asas Black, Q lepas sama dengan Q serap. Q lepasnya adalah tembaga turun suhunya, maka pakai M C delta T, massa tembaga C tembaga delta T untuk tembaganya. Nah, S itu menyerap kalor untuk melebur, maka di sini rumusnya M kali LS gitu ya. Nah, massa tembaga 0,5, C tembaga 390, delta T-nya dari tembaga 200 ke 0 derajat. Ya, ini delta T-nya 200 derajat Celcius gitu kan, kali 200 sama dengan massa es yang melebur kita tidak tahu gitu kan. L nya adalah 336, 10 pangkat 3 kita buat dalam bentuk ribuan, sama aja kan tuh. Nah, kalau dikalikan ini jadi 39000 gitu kan, setengah kali 200 kan 100 ya. Sama dengan massa es yang melebur kali 336.000. Nah, ribuannya bisa kita coret di sini. Sehingga massa es yang melebur adalah 39 dibagi 336 ya, dalam satuan kilogram. Nah, kalau dihitung adalah 0,116 kilogram. Ini adalah es yang melebur. Ya, baiklah, contoh soal yang terakhir yang nomor 5. Di sini kita akan menggunakan asas Black untuk menghitung pencampuran antara es dan air. Kita punya 100 gram es 0 derajat Celcius, berarti dia sudah berada pada titik leburnya. Dimasukkan ke dalam 200 gram air yang suhunya 50 derajat. Pertanyaannya berapa suhu akhirnya? Nah, pertama kita gambarkan kondisi awalnya, es dan air ya. Nah, es ini karena menyerap kalor dari air, maka dia akan melebur. Pertama melebur dulu menjadi air 0 derajat Celcius. Kemudian kalor dari air ini masih cukup, maka dia akan naik. Nah, sehingga suhu akhirnya adalah TA misalkan gitu ya. Sedangkan airnya hanya mengalami satu proses, turun suhunya gitu ya. Nah, untuk es mengalami dua proses, yaitu Q1 dan Q2. Ini adalah untuk Q serap. Nah, kalau di sini adalah Q lepas. Nah,
Kalau kita gunakan persamaan asas black, Q lepas sama dengan Q serap. Yang melepaskan kalor adalah air, maka di sini massa air, C air, delta T untuk air, gitu ya. Sama dengan di sini yang menyerap adalah S untuk melebur, maka di sini massa S, LS ditambah di sini naik suhunya, ya, massa S tetapi sudah menjadi air, ya, delta T di situ, ya, delta T air, ya. Nah, delta T di sini adalah 50 min T, ya, 50 kurangi T karena T itu lebih kecil dari 50 min TA. Kalau di sini delta T-nya adalah TA dikurangi 0, ya kan? Karena air itu 0 di sini ke TA. Nah, tinggal masukkan angkanya. Massa air 200, C air adalah 1. Delta T air di sini ya 50 min TA. Sama dengan massa S-nya 100, LS itu adalah 80 ditambah 100 lagi kali 1. Nah, delta T yang untuk proses ini adalah yang di sini. S yang sudah menjadi air. TA min 0 gitu ya. Nah, supaya angkanya mudah dihitung, kita buang nolnya di sini. Ya. 2 kali 50 100 min 2 TA sama dengan 80 ditambah 1 kali TA. TA gitu ya. Kalau pindah ke depan ini jadi min 3 TA. Pindah ke belakang jadi min 20 karena 80 kurangi 100 gitu kan. Maka T akhirnya adalah min 20 per min 3 ya. Atau 20 per 3 sama aja ya. Hasilnya adalah 6,7 derajat Celcius. Jadi ini suhu akhir dari campuran antara es dan air. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam Fun Fisik Fisika Asik.